Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku yang ditulis Johannes Calvin yang berjudul Institutes of the Christian Religion. Dari buku yang pertama, bab yang ke-18 yang berjudul God's Use of the Works of the Ungodly and Why He Remains Free from Every Taint. Artinya, bagaimana Allah memakai perbuatan orang fasik namun tetap kudus dan tidak tercemar. Bab 18 ini menegaskan bahwa Allah berdaulat atas segala tindakan manusia, termasuk tindakan orang fasik, dan memakai perbuatan mereka untuk menggenapi rencananya, namun tanpa menjadi penyebab dosa atau tercemar oleh kejahatan. Calvin menolak pandangan yang menggambarkan Allah hanya mengizinkan dosa terjadi, karena hal itu mereduksi providensi menjadi pasif dan tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Allah bukan penonton pasif sejarah, melainkan raja yang aktif, mengarahkan bahkan tindakan manusia yang memberontak sekalipun. Calvin mengakui bahwa doktrin ini sulit dipahami dan sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa jika Allah mengarahkan perbuatan orang fasik, maka dialah yang menjadi penyebab dosa. Namun Calvin menjelaskan bahwa perbedaan harus dibuat antara maksud Allah yang kudus dan motivasi jahat para pelaku. Allah mengarahkan tindakan mereka kepada tujuan yang benar, sementara para pelaku bertindak keluar dari hati yang berdosa dan karena itu tetap bersalah di hadapan Allah. Calvin menegaskan bahwa kedaulatan Allah mencakup kuasa atas malaikat, termasuk iblis dan roh-roh jahat. Kisah Ayub menunjukkan bahwa iblis tidak dapat bertindak tanpa izin dan batasan yang Allah tetapkan. Meskipun musuh hendak menghancurkan umat Allah, Allah memakai serangan tersebut untuk memurnikan iman dan menunjukkan kesetiaannya, bahkan dalam aktivitas kegelapan. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali Allah. Berbagai contoh Alkitab menunjukkan bahwa Allah memakai orang fasik sebagai alat penghakiman dan pemenuhan rencananya, tanpa membenarkan dosa mereka. Allah memakai bangsa Asyur untuk menghukum Israel, sekaligus menghukum Asyur karena kesombongannya. Allah memakai kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang. Di dalam Kristus, pengkhianatan Yudas dan kebencian para pemimpin agama menghasilkan keselamatan dunia. Di sini terlihat paradoks mulia. Allah memakai kejahatan untuk menghasilkan kebaikan yang ajaib. Calvin menekankan perbedaan antara kehendak rahasia Allah, voluntas arcana, dan kehendak yang dinyatakan, voluntas revelata. Allah dapat menata sesuatu melalui rencana rahasianya, tetapi tetap melarang tindakan tersebut melalui hukumnya. Dosa tetap dosa, sekalipun Allah memakainya untuk tujuan yang kudus. Dengan demikian, kehendak Allah tidak kontradiktif, tetapi bekerja di tingkat yang berbeda. Satu dalam ranah kedaulatan, satu dalam ranah ketaatan manusia. Untuk menegaskan kemurnian Allah, Calvin menjelaskan bahwa Allah tidak berdosa ketika memakai dosa, karena Allah tidak menyuntikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Sumber dosa bukanlah Allah, melainkan kehendak manusia yang rusak. Allah mengarahkan tindakan manusia yang sudah jahat itu untuk tujuannya, seperti sinar matahari yang mengenai bangkai. Sinarnya tetap murni meskipun bangkai membusuk. Allah tetap kudus meskipun ia memakai instrumen yang najis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menekankan bahwa tindakan Allah dan tindakan manusia terhadap satu peristiwa dapat berbeda dalam tujuan dan moralitasnya. Ketika Yusuf dijual ke Mesir, saudara-saudaranya bertindak jahat, tetapi Allah bertindak baik melalui peristiwa yang sama. Perbedaan ini menjaga agar manusia tidak menuduh Allah sebagai penyebab dosa.
Allah adalah pelaksana tujuan yang benar. Manusia adalah pelaku motivasi jahat. Karena itu manusia tetap bertanggung jawab atas dosanya. Calvin menolak pemikiran bahwa manusia tidak layak dihukum karena hanya menjalankan ketetapan Allah. Ia menegaskan bahwa manusia berdosa bukan karena Allah memaksa mereka, tetapi karena mereka mengikuti keinginan jahatnya sendiri. Allah hanya mengarahkan tindakan mereka untuk menggenapi rencananya, tanpa menambahkan kejahatan ke dalam diri mereka. Providensi tidak pernah menjadi alasan pembenaran dosa, tetapi menegaskan keadilan Allah dalam menghukum para pelaku. Selanjutnya, saudara, Calvin menyatakan bahwa orang percaya harus belajar merendahkan diri di bawah misteri kehendak Allah yang tak terselami. Mencoba memahami secara rasional setiap detail dari hubungan antara kedaulatan Allah dan tindakan manusia akan membawa pada spekulasi tak berujung. Sebaliknya, manusia dipanggil untuk menerima apa yang dinyatakan firman dan berhenti bertanya di luar batas yang Allah tetapkan. Kebijaksanaan rohani dimulai dengan penyembahan, bukan perdebatan. Calvin menegaskan bahwa doktrin ini memberikan penghiburan bagi orang percaya, bukan kebingungan. Jika kejahatan yang paling gelap sekalipun berada di bawah kendali Allah, maka umat tidak perlu takut terhadap kuasa manusia jahat atau iblis. Bahkan ketika umat menghadapi serangan, penindasan, atau ketidakadilan, mereka dapat yakin bahwa Allah sedang berkarya melalui situasi tersebut untuk memurnikan iman, menegakkan keadilan, dan menyatakan kemuliaannya. Dalam praktek kehidupan, doktrin ini menuntun umat untuk mempercayai Allah bahkan ketika hidup tampak dikuasai oleh kejahatan. Iman kepada providensi membuat umat tetap tenang, sabar, dan teguh karena mereka tahu bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. Keyakinan ini melahirkan keberanian menghadapi realitas hidup dan kesanggupan untuk menanggung penderitaan sambil tetap memuliakan Allah. Calvin menutup dengan menegaskan bahwa pemahaman yang benar tentang providensi harus menghasilkan takut akan Tuhan, ketaatan, dan penyembahan. Doktrin ini bukan untuk mendorong spekulasi teologis atau perdebatan yang sia-sia, tetapi untuk membangun iman yang dewasa. Orang Kristen yang memahami providensi akan hidup dalam kerendahan hati, iman yang tenang, dan keyakinan bahwa Allah sedang memimpin seluruh hidup mereka menuju kebaikan kekal. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, doktrin ini memiliki implikasi penting bagi kehidupan Kristen masa kini. Pertama, pemahaman ini membebaskan orang percaya dari rasa takut yang berlebihan terhadap kejahatan dan kekuatan dunia, karena mereka tahu bahwa Allah tetap berdaulat. Kedua, doktrin ini memperdalam pemahaman tentang penderitaan. Umat tidak memandang penderitaan sebagai kesia-siaan, tetapi sebagai sarana yang Allah gunakan untuk membentuk karakter, memurnikan motivasi, dan memperdalam iman. Ketiga, ajaran ini menumbuhkan kerendahan hati karena manusia menyadari segala sesuatu, termasuk peristiwa sulit, berada dalam tangan Allah yang bijaksana. Sehingga mereka percaya belajar mempercayai Dia, sekalipun tidak memahami sepenuhnya jalan-jalannya. Selain itu, saudara, doktrin ini memanggil kita sebagai gereja untuk menolak dua ekstrim yang sering muncul dalam memahami providensi: fatalisme pasif dan optimisme naif. Fatalisme meniadakan tanggung jawab manusia dan menganggap sebuah peristiwa sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Sedangkan optimisme naif menolak realitas kejahatan dan penderitaan. Providensi justru mengajarkan keseimbangan. Allah berdaulat, tetapi manusia tetap harus bertanggung jawab. Kejahatan nyata, tetapi tidak pernah mengalahkan rencana Allah. Pemahaman ini menolong kita sebagai gereja memiliki iman yang realistis, sekaligus penuh pengharapan. Akhirnya, saudara, doktrin providensi menurut Calvin mendorong umat Kristen untuk hidup dalam penyembahan, doa, dan ketaatan aktif. Mereka dipanggil untuk tidak menyerah kepada kecemasan
atau keputusasaan ketika menghadapi kejahatan, tetapi memandang kepada Allah yang memegang kendali sejarah. Pemahaman ini memperkuat iman, membangun keteguhan, dan menuntun pada kehidupan yang memuliakan Allah. Providensi bukan konsep abstrak, melainkan kebenaran yang memberi arah, penghiburan, dan kekuatan bagi umat Allah dalam menjalani kehidupan di dunia yang kompleks dan penuh pergumulan. Kiranya kita, saudara dan saya, semakin mengerti tentang providensi Allah, dan kita akan terus membahas pengajaran dari buku Institutes of the Christian Religion. Nantikan terus penjelasannya dan simak terus pemaparan yang mendalam dari setiap bagian dari buku tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.